Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami dan dengan dosen mampu kami Bapak Iketut Ngurah Aryawan MPD yang sudah mempercayakan materi ini untuk kelompok kami sampaikan kepada rekan-rekan semua. Di sini kami akan membahas atau menjelaskan materi pembelajaran bahasa Indonesia pada kelas 4 semester 1 dengan tema Indahnya Kebersamaan, itu tema 1, dan kami juga mengambil subtema satunya, yaitu keberagaman budaya bangsaku. Nah, sebelum kami langsung memaparkan materi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Komang Aryawan, NIM 1911031034, dan rekan saya berikutnya yaitu. Terima kasih kepada rekan saya Ida Bagus Komang Aryawan. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Sebelumnya saya ucapkan salam Punjali Umat, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Fani Sanjaya, NIM 1911031036. Di sini saya sebagai penyaji kedua. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih kepada Ida Bagus Komang Aryawan sebagai moderator. Baik, di sini saya akan mengenalkan diri. Sebelum itu saya mengucapkan panggilan Om Swastiastu. Baik, nama saya Kadek Budiati, NIM saya 1911031032. Baik, di sini saya sebagai penyaji ketiga. Itu saja perkenalkan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator Ida Bagus Komang Aryawan. Saya persilahkan. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang konsepnya terlebih dahulu, yaitu yang kita lihat sekarang. Yang pertama ada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua terdapat indikator. Yang ketiga terdapat materi, dan yang terakhir juga terdapat soal-soal. Di sini pada pembelajaran bahasa Indonesia pada kelas 4 semester 1 ini kami membahas dengan tema Indahnya Kebersamaan Keberagaman Budaya Bangsaku. Itu untuk tema dari pembelajaran bahasa Indonesia ini. Kami temukan pada standar kompetensi pada tema ini itu adalah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual. Itu dari standar kompetensi. Nah, yang kedua, kompetensi dasarnya, kami menemukan mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks, lisan, tulis, atau visual. Nah, ini merupakan standar kompetensi dan juga kompetensi dasarnya. Untuk materi nanti akan dibahas oleh rekan saya selanjutnya. Nah, untuk indikator ini yang pertama gagasan pokok dan gagasan pendukung itu bagian-bagiannya teks tulis, peta pikiran, teks bacaan, kerangka tulis. Dan yang kedua, menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks, lisan, tulis, atau visual. Itu untuk indikatornya. Baik, untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Nyoman Fani Sanjaya. Untuk Nyoman Fani Sanjaya dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada teman saya Ida Bagus Komang Aryawan sebagai penyaji yang pertama. Di sini saya sebagai penyaji yang kedua akan menjelaskan materi inti dari kelompok kami. Di sini kami sudah membuat video materi pembelajaran. Saya persilahkan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Definisi gagasan pokok. Gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Keberadaan gagasan pokok dibagi menjadi dua. Yang pertama, eksplisit, yakni pada paragraf deduktif, induktif, atau paragraf campuran. Pada paragraf tersebut, gagasan pokok terdapat dalam awal, tengah, atau akhir paragraf. Sedangkan pada bagian implisit, yakni dijumpai dalam paragraf deskriptif dan naratif. Dalam jenis paragraf ini, gagasan pokok terdapat dalam seluruh kalimat di paragraf tersebut. Langkah menentukan gagasan pokok. Yang pertama,
membaca seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, temukan gagasan pokok di awal, tengah, atau akhir paragraf. Yang keempat, tandai gagasan pokok tiap paragraf. Ciri gagasan pokok yang pertama, mengandung topik permasalahan. Yang kedua, berupa kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Tiga, memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. Yang keempat, terbentuk tanpa kata sambung. Definisi gagasan pendukung adalah gagasan yang berfungsi menjelaskan gagasan pokok. Gagasan ini berisi lebih dari satu kalimat. Ciri gagasan pendukung: kalimat-kalimat yang terdapat dalam sebuah paragraf berisi penjelasan dari topik utama dalam kurung gagasan pokok. Contoh teks: Rahayu adalah siswa rajin kelas 4 di SDN Merdeka 2. Ia selalu mengerjakan PR dan tugas tepat waktu. Oleh sebab itu, nilainya selalu bagus. Ia memperoleh gelar siswa rajin saat lomba Disnatalis SDN Merdeka 2. Meskipun ia mendapat gelar sebagai siswa rajin, ia tidak pernah sombong terhadap teman-temannya. Dari contoh soal tadi, gagasan pokok Rahayu adalah siswa rajin. Yang kedua, gagasan pendukung: nilai Rahayu selalu bagus karena mengerjakan tugas tepat waktu dan ia mendapat gelar siswa rajin di sekolah. Kesimpulan: gagasan pokok terdapat dalam kalimat pokok, bisa di awal, tengah, atau akhir paragraf. Jika gagasan pendukung terletak kalimat kedua dan seterusnya selain kalimat pokok. Itu saja materi video pembelajaran dari kelompok kami. Contoh selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya sebagai penyaji yang ketiga. Saya persilahkan. Sebelumnya saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Dah. Baik, terima kasih kepada Fani Sanjaya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mencari kalimat nama dan gagasan pokok. Baik, tadi sudah dijelaskan kepada Fani mengenai apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung dengan cukup jelas. Dan selanjutnya saya hanya memberikan sebuah contoh saja mengenai bagaimana caranya mencari kalimat utama dan menentukan gagasan pokok. Baik, kita langsung saja ke contoh soal. Nah, di sini saya sudah mempunyai tes bacaan yang bertema singkat membantu sesama. Nah, setiap tes terbentuk bacaan tersusun atas paragraf-paragraf. Setiap paragraf mengandung kalimat utama. Nah, di sini singkat membantu sesama ini ada 4 paragraf. Yang paragraf pertama atau dari malam itu sampai di akhir, yaitu rupanya Pak Sami ini paragraf pertama. Terus yang paragraf kedua itu dari Pak Sami baru pulang sampai di akhir, yaitu apalagi usianya sudah cukup tua. Ini paragraf kedua. Lalu yang paragraf ketiga itu dari Pak Ecep, menawarkan bantuan sampai di akhir, yaitu Pak Nur
membeli makanan makanan ini paragraf ketiga. Baik, yang terakhir paragraf keempat, itu dari kampung ini Pak Sami, di akhirnya yaitu kampung ini Pak Sami merasa memiliki keluarga. Ini paragraf keempat. Nah, di sini saya mau sedikit menjelaskan mengenai kalimat utama dan gagasan pokok. Kalimat utama merupakan kalimat yang berisi gagasan utama atau gagasan pokok. Kalimat utama letaknya bisa di awal atau di terakhir kalimat. Jadi dalam satu paragraf ini bisa di awal letaknya kalimat utamanya ataupun bisa di akhir paragraf. Sedangkan gagasan pokok merupakan inti atau isi pembahasan dari paragraf tersebut. Nah, gagasan pokok adanya di kalimat utama. Jadi kita harus tahu dulu mana kalimat utamanya atau paragraf. Nah, sekarang kita membahas paragraf 1 terlebih dahulu. Dari malam itu sampai di akhir, yaitu rupanya Pak Sami ini paragraf pertama. Itu kalimat utamanya yang mana? Nah, ternyata kalimat utamanya ada di awal kalimat. Di sini kalimatnya adalah malam itu beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Nah, gagasan utamanya atau gagasan pokoknya berarti berada di kalimat utama. Ini kira-kira gagasan pokoknya di mana? Kalau kalimat utamanya berapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga, berarti gagasan pokoknya warga berkumpul di pos jaga atau warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Kalau paragraf kedua itu dari Pak Sami baru pulang sampai di akhir, itu cukup tua. Ini paragraf kedua. Itu kalimat utamanya di mana? Apakah di awal atau di akhir? Nah, ternyata kalimat utamanya ada di awal kalimat. Di sini kalimatnya adalah Pak Sami baru pulang dari kampungnya di Maluku. Nah, gagasan utamanya atau gagasan pokoknya berarti berada di kalimat utama. Ini kira-kira gagasan pokoknya di mana? Pak Sami baru pulang dari kampungnya di Maluku. Berarti gagasan pokoknya Pak Sami dari Maluku atau Pak Sami baru pulang dari kampungnya di Maluku. Itu dari paragraf kedua. Yang ke paragraf ketiga itu dari Pak Ecep menawarkan bantuan sampai di akhir, yaitu Pak Nur memberikan makanan. Ini paragraf ketiga. Itu kalimat utamanya yang mana? Nah, ternyata kalimat utamanya ada di awal kalimat. Di sini kalimatnya adalah Pak Ecep menawarkan bantuan untuk membawa kardusnya. Nah, gagasan utamanya atau gagasan pokoknya berarti berada di kalimat utama. Ini kira-kira gagasan pokoknya di mana? Pak Ecep menawarkan bantuan untuk membawa kardusnya. Berarti gagasan pokoknya Pak Ecep membawa kardusnya atau Pak Ecep menawarkan bantuan untuk membawa kardusnya. Itu yang ketiga. Yang terakhir paragraf keempat. Ini dari setelah makan sampai di akhir, yaitu memiliki keluarga. Ini paragraf keempat. Terus kalimat utamanya di mana? Apakah di awal atau di akhir? Nah, ternyata kalimat utamanya ada di terakhir. Kalimat di sini kalimatnya adalah di kampung ini Pak Sami memiliki keluarga. Nah, gagasan utamanya atau gagasan pokoknya berarti berada di kalimat utama. Ini kira-kira gagasan pokoknya di mana?
Di kampung ini Pak Sami memiliki keluarga. Berarti gagasan pokoknya kampung Pak Sami mempunyai keluarga, atau di kampung ini Pak Sami memiliki keluarga. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai cara mencari kalimat utama dan paragraf pokok. Bila ada penjelasan yang salah atau belum jelas, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ide Bagus Komaryawan sebagai moderator. Baik, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Baik, sekian presentasi dari tokoh kami. Dan kami juga tidak lupa terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah menonton video kami dari awal sampai akhir. Apabila ada kata-kata dari kami yang kurang berkenan di hati ataupun pengetahuan yang kami sampaikan kurang pas, kami mohon maaf, kami juga baru belajar di sini. Baiklah, sebelum itu akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment di kolom di bawah ini. Dadah, sampai jumpa lagi.